Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berhadir di lingkungan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Nurul Islah, SMPIT. Kalau disingkat bacaannya menjadi sempit, tapi alhamdulillah lokasinya lapang. Dulu saya hanya sempat hadir di tingkat sebelumnya di SD yang ada di Pango. Di Pango, sekarang ternyata SMP-nya sudah ke Lambaruskep. Mungkin nanti SMA-nya ke Ulelu. Insyaallah bulan-bulan. Supaya lingkungan pendidikan itu terhubung antara satu tempat dengan tempat yang lain, dan di tengah-tengahnya itu orang akan beradaptasi. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita yang paling utama, yang telah beliau contohkan mudah untuk dijangkau, tidak perlu alat peraga, tidak perlu biaya yang mahal, hanya perlu keinginan yang kuat dari kita untuk belajar. Maka untuk pembelajaran tersebut sudah sangat banyak para ulama menulis kitab, buku, referensi, panduan, mulai dari yang bahasa Arab tetap di dalam bahasa Arab, ada yang dari bahasa Arab disadur diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian ada yang berbahasa Indonesia. Saya punya pegangan hari ini masih di dalam referensi bahasa Arab, ditulis oleh Dr. Muhammad Nasih Alwan, salah seorang pakar psikologi pendidikan di Universitas Islam Madinah. Judulnya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Nanti ada At-Tarbiyah Al-Mathali fil Islam dan lain sebagainya. Beliau teladan kita, tidak perlu biaya mahal karena semua yang dicontohkan oleh Nabi adalah terjangkau. Makanya beliau, walaupun orang yang paling punya kapasitas menjadi orang terkaya di dunia, beliau tinggalkan semua fasilitas tersebut karena beliau sangat yakin bahwa umat beliau itu tidak semuanya orang kaya. Maka diabadikan dalam sejarah, warawadathul jibalu an takuna lahu dhahaban fa'abah. Gunung merayu Nabi agar menjadi emas yang sertifikatnya milik Nabi. Nabi menolak. Sedangkan kita sekarang dalam 1 ton batu gunung dapat emas 1 on, rusak gunungnya. Bayangkan kalau semuanya jadi emas, nggak ada lagi gunung. Ini keteladanan yang mudah terjangkau dan mungkin kita praktekkan bahkan tanpa alat peraga. Sebab di zaman Rasulullah hidup, beliau tidak pernah manjakan anak dan cucunya dengan mobil remote yang harus dibeli. Enggak pula pakai mobil-mobilan pakai pelepah rumbia seperti dulu, karena enggak ada yang tanam pohon rumbia di Arab. Jadi semuanya itu dengan gerak badan dan dengan tingkah laku, dengan sikap saja. Ini teladan kita Nabi Muhammad juga kepada sahabat-sahabat beliau sekalian, yang dari jasa mereka mengabadikan setiap gerak-gerik Nabi tanpa terlewatkan lirik mata beliau, lenggang goyang beliau ketika berjalan. Semuanya diperhatikan, ukuran rambut sampai berapa lembar janggut pun dihitung. Bayangkan, tidak ada manusia seorang pun di dunia yang kepedulian manusia di sekitar terhadap beliau sedetil itu. Hampir tidak ada sepatah kata yang terucap dari mulut beliau kecuali pasti dia hafal. Hanya tinggal hafalan ini nanti berkembang standarnya dari tingkat sahih kepada tingkat dhaif. Tapi semua yang keluar dari mulut Nabi dihafal.
Oleh karena itu Nabi berbicara teliti, hati-hati, dan gramatikanya itu paling indah. Karena bila terlalu banyak bercerita, terlalu banyak bicara, nggak sanggup dihafal lagi. Nah, makanya orang-orang yang berwibawa itu jarang bicara, sehingga orang-orang yang bisu itu terlihat sangat berwibawa karena jarang bicara. Undang rawa yang kita pikir wibawa ada, rupanya cahaya di bisu itu orang bisu. Tapi itulah gambaran kewibawaan. Makanya apabila sempurna akal seseorang, akan sedikit bicaranya. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuh. Apabila telah sempurna akal manusia, maka akan sedikit bicaranya. Terlalu banyak beban sehingga yang lewat disaring itu sedikit saja. Jadi kalau terlihat ada orang banyak bicara, itu yakinlah orang India. Karena di India itu mengucapkan bawang saja perlu 3 kosakata dia. Jadi di India yang enak didengar cuma lagu. Kalau sudah dengar mereka ngomong, hanya ulah-ulah hati dia dengar. Ini Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau, juga generasi berikutnya tabi'in, tabi'in, yang mereka ini dikenal dengan sebutan salaf as-salih. Salaf yang telah terdahulu, as-salih yang patut dan layak untuk ditiru. Generasi ini disebut dengan salafi. Sedangkan yang sekarang yang salafi ini bukan lagi salafi, itu singkatan dari salah fikir. Karena salafi itu generasi 3 yang pertama sudah selesai. Inqarada binqiradiz zaman, selesai masanya dengan berlalunya waktu. Jadi yang sekarang tidak ada lagi ceritanya salafi, tetap namanya khalafi, generasi yang datang kemudian. Ada salaf, ada khalaf. Maka kalau ada orang-orang yang hidup sekarang mengaku salaf, itu blast from the past, itu terjadi ledakan dari masa lalu. Mungkin di masa Rasulullah dulu masuk terowongan, mengendap di sana selama 1400 tahun, hari ini meledak hidup sekarang. Maka tidak sesuai zamannya. Jadi salafi itu kalau ada yang ngaku-ngaku salafi, pasti umurnya sudah sekitar 1200 tahun paling kurang. 1200 tahun itu kalau ada salafi. Cuma saya perhatikan yang salafi ini awet-awet nih, walaupun sudah 1200 tahun masih imut sampai hari ini. Itu sekedar untuk informasi bagi kita sambil nyinggung-nyinggung sedikit. Cipeh binih tajabut ya. Yang saya muliakan dan kita hormati bersama, kepala sekolah. Sebenarnya kalau sudah disebut sekolah nggak boleh lagi SMP ya. Kepala sekolah MPIT. Karena dalam SMP itu sudah ada sekolah di sana. Jadi kalau saya belajar bahasa Indonesia di SD dulu, ada sebuah kata namanya pleonastis, mubazir kosakata ketika berbicara. Maka orang berbicara itu harus dihemat-hemat kata-katanya. Tapi kita sekarang masuk dalam zaman pleonastis, kata yang sudah dipahami diulang lagi. Dari bawah ditanya mau kemana, mau naik ke atas, mau naik menyokong ke atas. Nanti selesai acara mau kemana, turun ke bawah. Orang zaman dahulu tidak melanjutkan, mau kemana, turun pak, kemana turun, hanya menyemantai tanya kemana turun, habis maaf orang banyak orang. Enggak ada yang turun kecuali ke bawah. Wateh tren meyuk maju ke surut ulikun. Jadi orang zaman dahulu mereka tidak menambah keterangan kecuali karena ada satu tujuan, taukid, untuk menguatkan. Sedangkan kita sekarang nggak ada fungsi taukid, memang sekedar untuk mempertambah kosakata saja. Ini mungkin disebabkan karena waktu dulu sidang skripsi, supaya makin banyak kosakata kita tambah-tambah lah yang tidak perlu. Karena harus ada sekian ribu kata untuk sebuah skripsi. Jadi bahan yang lain kibancara kosakatanya itu harus banyak. Ketika disebut kiri saja terlalu pendek, kiri 4 huruf, tambah yang lain, kebalikan dari sebelah kanan. Padahal hanya ingin menyatakan kiri saja supaya banyak kosakatanya, cepat selesai skripsi yang kemudian. Ini tabiat buruk dari kebiasaan berbicara dengan intonasi yang tidak baik. Penghormatan kita untuk kepala SMPIT Nurul Islah, alhamdulillah duduk di sebelah kiri, dan penghormatan kepada pendamping sebelah kanan saya, Ustadz Fajri, yang lagi cerdas cermat. Saya juru bicara di tengah. Yang saya muliakan Bapak dan Ibu wali murid yang telah mempercayakan anak-anaknya jantung hatinya, jantung pisang wah, jantung hatinya untuk dididik di lembaga pendidikan ini. Mudah-mudahan menjadi generasi yang rabbani, generasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat kata rabbani, saya teringat karena ke depan akan ada Ramadan. Ada sebuah meme di media sosial ditulis kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba Allah yang rabbani,
sepanjang waktu kalian tetap taat, bukan jadi hamba Allah yang Ramadhani, di bulan Ramadan saja taatnya. Ya, maka banyak di antara kita hanya taat di bulan Ramadan, tiba-tiba sudah pakai baju koko, pakai peci, musik-musiknya itu berganti dengan nasyid semuanya. Oh, mentang bom sabah baca doa. Ya, begitu datang malam hari raya berganti aktivitas. Itu bukan Rabbani, itu adalah generasi yang Ramadhani katanya. Kita ingin menjadi generasi yang Rabbani. Taat kita itu bukan karena bulan Ramadan, hanya bulan Ramadan sebagai pemicu untuk menjadi lebih taat. Tapi kenyataannya kita di bulan Ramadan hanya ganti kulit saja, sosoknya masih yang sama, hanya ganti jadwal makan, dari makan dan minum sejak terbit fajar sampai sebelum terbenam matahari menjadi makan dan minum sejak dari terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Alhamdulillah, penghormatan kepada Bapak dan Ibu para wali murid, orang tua yang saya muliakan dan kita hormati bersama, para ustadz dan ustazah Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama IT Nurul Islah yang sudah mendedikasikan hidup untuk mengabdikan ilmu kepada anak-anak ini, dan tidak mudah untuk menjadi guru di zaman sekarang, karena zaman sekarang peran guru semakin diperkecil, kebebasan anak-anak semakin dilindungi, kemudian hak-hak guru semakin hilang. Tidak ada lagi perlindungan terhadap hak-hak guru. Sekarang yang ada perlindungan hanya hak perempuan dan anak. Makanya ada di P3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di kepolisian itu tingkat terendah di Polsek ada PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi kalau orang perempuan mengalami kekerasan, mereka bisa lapor. Anak mengalami kekerasan, mereka bisa lapor. Guru mengalami kekerasan, nggak ada tempat melapor. Kita yang laki-laki kena kekerasan itu pun nggak bisa lapor. Dawa rumah hitram liurinong kumong bangka. Datang ke unit PPA melapor, Pak, lapor apa? KDRT, Pak. Hidup je polisi di ke komputer, siapa korbannya? Saya, Pak. Nya ni piuh mengerti polisi kalian membuka dia. Bukan, Bapak bukan korban, Bapak tersangka. Wah. Karena tidak ada perlindungan suami, hanya ada perlindungan perempuan dan anak. Nah, makanya kepada yang masih jomblo, kalau mau kawin coba periksa dulu latar belakang istri. Jangan sampai dari atlet Smackdown. Habis ni. Dapat untung belah. Di zaman ketika hak-hak guru dikebiri, gajinya kecil, tunjangannya kecil, tuntutan semakin besar. Tahun 2007 baru selesai tsunami, saya dan beberapa orang kawan dari penggerak pendidikan, kepala sekolah, guru, masyarakat yang peduli pendidikan, diundang oleh sebuah lembaga internasional, UNICEF, itu di aula kantor camat Pekanbadak. Diberikan materi tentang pendidikan, mulai dari kepala dinas pendidikan Aceh Besar, provinsi dan lain sebagainya, sampai pemateri terakhirnya, bahasa kami di Cekeng itu keynote speaker. Ya. Datanglah ibu-ibu dari perwakilan UNICEF. Maka beliau itu bangkitkan motivasi kami dengan sudut-sudut yang kami sangat banggakan. Bapak-bapak ini sekarang jadi pejabat, jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi ustadz, itu kan karena dulu dididik dengan keras oleh gurunya. Cepat, tepat mengenawi, cutin, kenang tanpa. Kami jawab, ya. Bayangkan bapak-bapak bisa hebat begini karena dulu ditempeleng oleh gurunya, dicambuk dengan rotan, dicubit dan lain sebagainya. Bisa hebat seperti ini. Maka banggaan kamu gak sesuai dengan teori, ya. Tiba-tiba dibaliklah. Coba bayangkan andai kata dulu bapak-bapak enggak pernah dipukul, pasti lebih hebat lagi, Pak. Fikir nyocin, nyandung kenang tepuk undang lagi nyoh hebat. Nyamnya hendak kenang tepuk jamu nanti lebih hebat lagi. Kami berpikir nyocin, sesuatu yang tidak pernah kami temukan sebelumnya. Ini bid'ah abad terbaru abad ini, Pak. Hantar mereka lagi nyoh pendidikannya. Maka kami coba terapkanlah sejak dari 2007 itu sampai sekarang sudah 2022, tidak boleh lagi ada kekerasan di sekolah, nggak boleh cubit, nggak boleh tempeleng, nggak boleh pukul. Apa yang terjadi? Coba tunjukkan seorang murid yang dididik dalam 17 tahun terakhir ini bisa sehebat kita dulu. Nggak ada lagi. Sekarang menjadi murid-murid yang manja semua. Guru tidak mempunyai instrumen untuk mendisiplinkan murid. Yang merokok di dalam kelas nggak boleh dilarang. Boleh dilarang, tapi bila melawan tidak ada langkah lanjutan. Kalau nanti dia melawan, emosi kita menggelegak, ditempeleng sedikit, visum, ke guru udah mau penjara. Apa yang terjadi? Murid sekarang rusak.
karena tidak ada perlindungan terhadap hak-hak guru. Makanya kami di pesantren di Cet Keeng itu buat perjanjian dengan wali murid. Kami di sini masih ada pukul-pukul murid. Ejet, menyajid, mau menyanjik minta tempat lain. Kenapa? Karena kita tidak mau nanti ada masalah di belakang hanya karena mendisiplinkan murid. Dan sebenarnya juga di kejaksaan dan kepolisian mereka tidak mau terlibat lebih jauh kalau hanya persoalan dalam bab pendisiplinan. Sebab masyarakat kita di Indonesia tidak pandai memahami kosakata. Mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan dari ucapan tersebut. Jadi kalau di Indonesia dalam pendidikan dilarang ada kekerasan, maka sungguh pendidikan militer itu wajib dibubarkan. Itu keras semua pendidikannya. Padahal yang tidak boleh itu kejahatan. Apa mana kejahatan? Melakukan kekerasan kepada orang yang tidak patut dalam kadar yang tidak patut. Tapi bahwa dipukul yang terstruktur pada tempat yang diizinkan, itu bahagian dari ta'dib, bahagian dari pendidikan. Walaupun Rasulullah tidak pernah seumur hidup beliau mencontohkan pendidikan dengan cara memukul dan mencubit, tetapi situasinya tercipta kondusif. Jadi ada sebuah ekosistem yang terbentuk agar anak-anak tidak terlalu berat usaha kita di dalam mendidik mereka. Sekarang ekosistem tidak terbentuk. Banyak wali murid yang mengantarkan anak ke sekolah itu, apalagi boarding school seperti kami, lembaga berasrama, nyohai bertepat li tu bertepat air ya. Jadi bahasanya bertepat air bertepat li. Pengalaman saya ketika anak saya yang sulung masuk SD tahun 2011. Baru hari pertama sedang senam pagi di luar, ternyata terlihat ada seorang anak yang juga anak baru SD kelas 1. Sepanjang senam itu tangannya kanan dan kiri terkepal. Cibut apit awi saja. Begitu selesai senam langsung dia lompat-lompat main ayun tinjunya. Dan saya perhatikan setiap orang tua yang melihat itu mulutnya terkatup sambil merapatkan gigi geraham. Tang-tang bejek geramah namanya. Kenapa? Tidak ada orang tua yang ingin posisi anaknya terancam. Tapi anak ini terus lompat-lompat sambil ayun-ayunkan tinjunya. Sampai datang salah seorang ibu-ibu juga wali murid yang bersikap berbeda dari kami semuanya. Beliau mendekati anak ini, beliau duduk langsung dipeluk anak ini. Apa yang terjadi? Tangannya yang terkepal itu begitu melewati bahu ibu tadi langsung jatuh. Maka berbicaralah ibu ini ke kami. Anak ini nggak jahat. Dia hanya tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Nggak pernah ada yang memeluk dia. Jadi sekali dia dapat pelukan langsung lumer. Itu yang terjadi. Maka hari ini persoalan pendidikan menjadi berat karena tidak ada keseimbangan pengajaran di rumah dengan di sekolah. Maka sekarang kita harus kembali kepada metode pendidikan Rasulullah. Di dalam pendidikan Rasulullah, Islam itu jangankan pesantren, bahkan sekolah pun tidak ada. Jangankan sekolah, bahkan pesantren pun tidak ada. Atau bolak-balik. Karena sekolah ini bukan warisan pendidikan nasional. Sekolah ini warisan Belanda. Sejak Belanda terapkan politik etis tahun 1905, peraturan perundang-undangan di negerinya mewajibkan anak negeri jajahan itu diberikan pendidikan, dilaksanakanlah politik etis waktu itu. Dibangun sekolah pertama 1905, bukan untuk mencerdaskan anak bangsa, hanya untuk menjawab tantangan negara. Warisan pendidikan nasional itu pesantren. Pesantren itu bukan punya Islam, pesantren itu punya Hindu. Dulu calon-calon biksu Hindu disebut cantrik. Tempat pendidikan mereka pecantrikan, pesantren dalam bahasa kita sekarang. Sedangkan dalam Islam, sejauh yang saya tahu, sekolah yang pertama dibangun itu Madrasah An-Nidhamiyah di Irak pada masa dinasti Bani Abbasiyah oleh khalifahnya Nidhamul Muluk. Maka nama beliau diabadikan di sekolah tersebut, Madrasah An-Nidhamiyah, dari namanya Nidhamul Muluk. Sebelumnya Islam tidak mengenal pendidikan sekolah, karena pendidikan dalam Islam juga tiga: pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasarnya itu di rumah tangga, pendidikan menengah di masyarakat, pendidikan tinggi di masjid. Karena masjid adalah pendidikan tinggi, orang Arab menyebut masjid dengan kata-kata jami'. Jami' Al-Azhar, Jami' Husain, termasuk waktu dulu baru-baru diresmikan Masjid Hagia Sophia, ditulis dalam koran bahasa mereka Jami' Hagia Sophia. Jami' adalah masjid yang dilaksanakan Jumat, sedangkan masjid biasa itu tidak dilaksanakan Jumat. Maka nanti ada masjid Jami', ada masjid ghairu Jami'.
Itu kalau di Arab. Tapi kalau di Indonesia, kalau Masjid Jami' punya NU, kalau Masjid Taqwa itu punya Muhammadiyah. Nah, itu bedanya. Nah, tapi di Arab kalau Jami' itu ada pelaksanaan Jumat, kalau ghairu Jami' tidak ada pelaksanaan Jumat. Jadi Al-Azhar memulai pendidikannya itu dari masjid. Ketika murid-murid yang datang terlalu banyak dan ruang belajar tidak sesuai di lingkungan masjid yang terbuka, maka dibangunlah universitas. Universitas itu dipinjam nama masjid, dari jami' menjadi jami'ah. Maka universitas dalam bahasa Arab disebut jami'ah. Maka tidak sah sebuah jami'ah kecuali ada jami' di dalamnya. Sampai sekarang Syekhul Azhar itu selalu berbicara dengan pengantar al-mutakallim bismil azhari jami'an wa jami'atan. Saya yang berbicara atas nama institusi Al-Azhar, baik sebagai sebuah masjid ataupun sebagai sebuah universitas, itu tetap nempel. Maka kami yang kuliah di Al-Azhar itu mulai belajar jam 9. Jadi di Arab itu waktu subuhnya seperti kita jam 5, buka kantor jam 9. Bukan kayak kita lompat-lompat jam 8 kantor. Santai mereka. Jam 9 ke kantor, jam 2 pulang. Kita jam 8 sudah berada di kantor, jam 5 pulang. Makanya nggak perlu bangun rumah bagus-bagus sekali. Yang penting ada tempat simpan baju saja dengan kamar mandi udah selesai. Habis hotel makan tuh. Dari jam 5 sampai jam 12 sibuk kedai kopi duduk. Jadi nggak perlu bangun rumah besar-besar. Jambu mentang gaji, yang penting ada baik. Kita orang yang paling tidak menikmati hidup. Jadi harusnya itu dimulai dari universitas, itu menjadi pusat pendidikan tinggi. Di masa Rasulullah juga demikian, pendidikan tinggi para sahabat itu di masjid. Mata kuliahnya hanya 2, yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Dosennya hanya 1, merangkap sebagai dekan sekaligus sebagai rektor dan kepala tata usaha, namanya Muhammad. Tapi hanya dengan mata kuliah menghasilkan alumni yang expert di berbagai bidangnya, ahli peperangan, ahli ekonomi, ahli politik dan lain sebagainya. Bayangkan, satu universitas, satu dosen, satu merangkap sebagai dekan, merangkap sebagai rektor, dan menghasilkan alumni dengan berbagai spesifikasi ilmu. Hari ini ada banyak universitas, banyak rektor, banyak dekan, banyak dosen, banyak mata kuliah, alumninya seragam, koruptor namanya. Ada yang salah pada metode pendidikan kita, pendekatannya. Ini puncak di perguruan tinggi. Yang menengahnya itu di masyarakat. Nah, yang perlu kita tekankan, yang dasarnya itu ada dalam keluarga. Makanya Al-Hafidh Ibrahim menulis di dalam bait syairnya, al-ummu hiyal madrasatu. Ibu itulah lembaga pendidikan yang sebenarnya. In a'dattaha a'datta tajailan tayyibal a'raqi. Bila kalian persiapkan para wanita untuk menjadi ibu, sungguh kalian persiapkan generasi yang tinggi budi pekertinya. Maka sekarang negara-negara maju mereka sudah mulai mempersiapkan para wanita menjadi ibu. Sedangkan di Indonesia sedang mempersiapkan para wanita untuk menjadi babu. Maka ditanamkan di dalam pikiran para wanita, sekolah yang tinggi, sekolah yang pandai, nanti masuk kerja dapat gaji. Padahal profesi yang tertinggi dan terbaik adalah menjadi ibu. Sebab wanita tidak perlu berkarir untuk dapat jabatan. Wanita itu hanya perlu menyesuaikan jabatan dengan siapa suaminya. Kami yang laki-laki yang harus mencari jabatan. Kenapa? Karena siapapun istri kami tidak pernah dapat jabatan. Coba perhatikan, istri gubernur. Ketika dia kawin, suaminya jadi gubernur, ibu gubernur dipanggil. Istri wali kota. Ketika suaminya wali kota, ibu wali kota. Tapi coba perhatikan suami ibu Eliza dulu. Pernah dipanggil bapak wali kota? Nah. Nggak pernah. Maka kami rugi ketika kawin dengan istri yang pejabat, yang hanya dapat sibuknya saja, jabatannya nggak dapat. Tapi istri dari seorang pejabat itu akan dapatkan jabatannya, langsung jadi ibu PKK. Nah, maka seharusnya Bapak Amir Ridha itu menjadi bapak PKK dulunya, tapi tidak pernah dapat jabatan ini. Maka bagi wanita hanya perlu mendidik anak, jabatan kalau bukan dinaikkan oleh grade suami, maka akan dinaikkan oleh kedudukan anaknya nanti. Maka bayangkan ibu dari seorang SBY, hanya seorang ibu saja, tapi pandangan orang seluruh Indonesia ditujukan ke wajah beliau di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ketika Presiden Republik Indonesia sungkem di lututnya. Ibu presiden sebelumnya, Habibie presiden sebelumnya, ada Soekarno, Soeharto, tapi presiden sekarang nggak pernah sungkem. Itu pendidikan yang sangat buruk sebenarnya. Padahal ibunya masih ada. Ini menjadi masalah. Itu entah masalah pendidikan, entah masalah politik. Itu wallahu a'lam.
Dulu kita disuguhkan bagaimana presiden ini yang sangat dihormati, yang sangat tinggi privasinya, disorot 24 jam dari berbagai sisi, bagaimana dia merayakan Idul Fitri dan Idul Adha di rumah orang tua, duduk bersimpuh dengan istri, dengan anak, dengan menantu dan cucu-cucunya, berbaris cium lutut ibunya. Ya, kita sudah tidak dapatkan tayangan itu sejak dari 2014. Ya, makanya ke depan pilih saya, hanya kerakaan. Ya. Ini dalam rumah tangga. In a'datta jailan tayyibal a'raqi. Bila kalian persiapkan para ibu, kalian mempersiapkan sebuah generasi yang tinggi budi pekertinya. Ini pendidikan utama. Nah, sekarang banyak orang tua yang terpapar pendidikan pola barat, bahkan yang sekarang menjadi ruang diskusi itu kan, tidak boleh mengatakan tidak kepada anak. Yang kailap. Jangan katakan tidak kepada anak. Maka kahek dia, kusah kata anak tapi hanya dapat berah. Enggak boleh katakan jangan. Padahal di dalam bahasa Arab, dalam pendidikan Al-Quran yang tertinggi, tetap jangan dulu. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau persekutukan Allah. Itu pendidikan utama dalam Islam. Maka ketika kita kembali ke Nusantara, kitab Jawa yang pertama kita baca itu Masailal Mubtadi, tetap yang pertama pendidikannya soal jika ditanya orang kita apakah awaluddin itu, jawab awaluddin itu ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu hakikatnya adalah la tusyrik billah. Jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Datang pola pendidikan barat nyatakan tidak boleh katakan jangan kepada anak-anak. Itu pendidikan Aceh sebenarnya, karena di Aceh menyatakan daripada tetam lebih baik dayu. Maka di Aceh nggak ada usah kata jangan. Baik ke grup. Nah, yang ada dalam pendidikan Aceh ke grup bajunya Syekh Epi insya-Allah. Ini pola Aceh, bukan pola Arab. Tapi dalam Islam kita diajarkan tetap ada batasan larangan-larangan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Jelaskan saja pantangan-pantangannya. Selain yang pantang semuanya boleh. Makanya pengajaran Al-Quran, Allah tidak sebutkan yang halal itu apa-apa saja. Allah hanya menyebutkan yang haram ini. Jangan makan ini, jangan pegang itu, jangan sentuh ini. Selain dari yang dilarang, semuanya masuk kategori mubah di dalam agama. Maka pola pendidikan terhadap anak itu harus kembali merujuk kepada sistem Al-Quran dan hadis yang terbukti membentuk pribadi yang paripurna, lengkap luar dan dalam. Pola pendidikan barat hanya berhasil pada ruang fisik, mencerdaskan otak, lupa mencerdaskan spiritual. Maka betapa banyak sarjana-sarjana barat yang frustasi antara ilmu yang mereka pelajari dengan realitas yang mereka hadapi tidak sesuai. Betapa banyak sarjana-sarjana barat tersebut di puncak pencapaiannya mereka merasa hampa. Kenapa? Karena dulu mereka berpikir bahwa puncak kesuksesan adalah pencapaian materi. Mereka sudah punya rumah yang besar, mobil yang mewah, apapun unlimited. Apa yang terjadi? Mereka mencari ruang yang kosong di dalam dirinya itu dengan menjalani hobi. Mulai dari daki gunung, berselancar, mita yang bagah mati lah, yang menantang adrenalin. Ini yang terjadi. Tapi orang-orang yang mendapatkan pencerahan iman dari awal, kekayaan pencapaian materi tersebut hanya menjadi sarana, bukan menjadi tujuan. Mereka tetap lakukan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di dalam penjelasan Dr. Muhammad Nasih Alwan ini nanti ada tanggung jawab tentang keimanan. Bagaimana mengisi ruang keimanan anak-anak, memperkenalkan Allah. Kecil-kecil saya dulu dilatih dengan sifat 20, wujud, qidam, baqa. Sekarang diperdebatkan tentang sifat 20. Akhirnya nggak sempat mengajarkan anak-anak tentang akidah. Padahal konsep dasar anak-anak ajarkan dulu satu arah yang sering dia dapatkan dalam masyarakatnya, biarkan saja dulu. Bahwa nanti afiliasi akidah kita berbeda, afiliasi fikah kita berbeda setelah mereka bisa diajak untuk berdiskusi. Karena bila tidak, kita menjadi kawanan yang eksklusif, sulit untuk mencari teman bergaul bagi anak-anak kita. Hanya pendidikan eksklusif ketika nanti dia pulang ke rumah bertemu dengan kawan-kawan, ternyata kawan-kawannya itu yang dididik dengan sifat 20, wujud, qidam, baqa. Anak kita karena berkawan pulang ke rumah kagak apa cik, wujud, qidam, baqa, sesat kah bid'ah. Jadi anak-anak terkurung di dalam rumah, tidak punya kebebasan beraktivitas. Makanya kenapa di Aceh itu yang paling banyak mobil hanya Toyota dengan Honda saja, Mitsubishi, Daihatsu juga kok. Jarang ada Nissan, jarang ada BMW, Mercy. Kenapa? Karena orang Aceh berpikir yang gampang saja. Nya ada ecok keung relah motor dan anak bengkel. Ini tradisi kita. Mau yang common, yang umum, yang biasa terjadi.
Nah, di dalam Islam ketika ada tanggungjawab keimanan, nanti ada mas'uliyatut tarbiyatul badaniyah, bagaimana mendidik fisiknya, badannya. Ada pengajaran dari Rasulullah tentang allimu auladakum as-sibahata war-rimayah. Ajarkan anak-anak kalian keterampilan as-sibahah, berenang, war-rimayah, dan melempar. Mulai dari memanah, menombak, menembak, dan lain sebagainya. Berenang. Saya lahir di pinggir laut, tapi sampai sekarang nggak bisa berenang. Dulu mengaji di pesantren Lamno, kawan-kawan di Lamno itu mandinya di sungai. Saya datang ke sungai pakai ember, pakai ilham. Engkau tinggal pakai jab tahan ke grup ke salto kan. Saya pakai ember supaya jangan ada kawan-kawan yang iseng mendorong saya pasang wibawa. Saya jangan ada wibawa ujungnya, karena menyamai-mayang itulah ada. Jadi begitu kita terlihat berwibawa, yang lain menjauh. Nyandung tingkat. Tidak pandai berenang sampai sekarang. Hanya satu gaya yang bisa dipraktikkan. Gaya batu. Begitu masuk tenggelam ya. Ini anomali besar di tepi sungai. Mungkin itu ada faktor yang lain lagi, karena saya tinggal dengan kakek, orang tua saya merantau ke Arab Saudi. Kakek saya punya amanah menjaga cucu ini bisa diserahkan kembali kepada ayahnya nanti. Nanti kalau mandi-mandi laut, kebetulan saya di Aceh Selatan, itu lautnya laut India Selatan, Samudra Atlantik. Nyemi timetari gelombang ke Dewan Daman behaco. Maka tidak diizinkan oleh kakek main di laut karena gelombangnya gelombang besar. Ajarkan anak-anak kalian keterampilan olahraga badan, gerak fisik. Nah, dulu olahraganya gerak fisik. Saya kecil-kecil dulu di kampung itu main sepeda motor dulu, kena ada film chip. Kalau sekarang main chip. Nah, dulu film chip. Malam Senin itu bisa diputarin. Jadi ambil pelepah rumbia, buat seperti stang sepeda motor, pegak melingkung nan sang lagi tameng je. Pakai helm betul le, balap tu be. Itu kecepatan sepeda motornya satu daya manusia. Ya. Seberapa kuat kita berlari, sekencang itulah motornya berlari. Ada keterampilan itu dulu. Jadi badan kita bergerak, aktif. Sekarang anak-anak olahraga, makin mereka olahraga, yang sehat hanya jempolnya saja. Nyo gimana? Maka tidak kalah demi nyo lah imat. Dan ternyata itu diamini oleh pemerintah, maka dibuatlah perlombaan e-sport. Pajan terkira sportnya E mentang. Ada satu e-sport yang tidak bagus, yaitu Ebola. Yang semacam virus yang di Afrika. Virus Ebola. Yang lain pakai E medum. Email, e-sport, kinerja. Terus Ebola kan hitam. Ada tanggung jawab pendidikan badan. Kemudian ada mas'uliyatut tarbiyatil khuluqiyah. Ada tanggung jawab pendidikan akhlak. Bagaimana berinteraksi dengan kawan-kawan, memuji, memberi, mengapresiasi, jujur, tidak mencuri. Nah, ketika ada 4 fenomena yang paling dikhawatirkan itu. Madzahiru at-takdzib, fenomena berbohong. Ini kebiasaan pendidikan orang tua untuk anak-anak berbohong. Saat merasa ingin aman keluar dari rumah, tidak diikuti oleh anak-anak, puyo-puyo nak mit. Nyomak jak pada toy suntik itu. Maka dimanyakan anak-anak kayo ke dato. Kalau ayahnya keluar bukan pada dato, idrak polisi itu. Maka anak-anak dari kecil yo ke polisi. Berbohong, ini penyakit yang paling fatal. Saya sudah praktekkan ke anak-anak saya, dari anak yang sulung itu, bamban mekawin merupakan anak kan bahagia dah. Ngomponika mentang lale, petunya yang memat. Maka setiap hari saya sempatkan untuk bonceng anak keliling-keliling pesantren. Sampai suatu hari saya terjebak pada kondisi dilematis. Kalau saya urus anak dulu terlambat ke acara, kalau saya ke acara dulu anak menangis. Anak sudah berdiri, dia tetap meminta jatahnya. Saya berpikir, saya lanjutkan hari ini dengan risiko terlambat, atau saya bersembunyi dari depan dia, atau saya terang-terangan meninggalkan dia. Saya ambil pilihan yang terakhir. Saya sampaikan ke dia, adik, uronyo aja jak, ayah mekarat. Anak saya itu saya ajarkan bahasa Aceh. Ini cukup kita ambil bahasa Aceh. Bahasa Aceh. Adik, uronyo aja jak. Menangis dia. Tetap saya lanjutkan perjalanan dengan sepeda motor. Dia menangis dan saya pun menangis. Saya pikir agama mana mau? Mau bawa ombong mata mana pegang-pegang. Cuma tertutup dengan helm. Dia menangis, saya menangis. Tapi apa terjadi? Sikap tegas di hari tersebut langsung berbuah manis besoknya. Besok begitu dia melihat saya duduk di atas jok sepeda motor, dia datang mendekat bertanya, ya, jid adik jak uronyo. Karena memang tidak buru-buru, jid, silakan.
Sejak dari saat itu sampai nomor 2, nomor 3, sekarang nomor 4, tidak ada satupun yang merepotkan saya untuk keluar. Kalau keluar, keluar saja, nggak perlu sembunyi-sembunyi. Tapi jujur, setiap kali pulang harus bawa oleh-oleh. Setiap kali pulang bawa oleh-oleh. Makanya saya kalau dapat kuih kotak begini nggak saya makan. Saya bungkus untuk menghemat oleh-oleh kan. Ya, saya bungkus, saya bawa pulang ke rumah. Kenapa? Yang panitia bom-bom juga. Kenapa? Karena sebuah keindahan hidup apabila kita sampai ke sebuah tempat ada panitia penyambutan. Maka tadi saya datang kemari belum ada panitia. Saya telepon dulu supaya ada yang menyambut. Ya, maka saya nggak turun-turun di mobil duduk saya. Kalau ada panitia alam. Jangan sampai nasib kita sosial jai langkung. Yang datang tak diundang, pulang tak diantar. Nah, alhamdulillah ada panitia menyambut tadi. Pulang ke rumah, secinta apapun anak kepada ayahnya, mereka hanya semangat menyambut 1-2 kali. Tapi ketika setiap kali kehadiran kita membawa kemanfaat, itu akan selalu disambut. Maka saya selalu pulang dengan membawa oleh-oleh. Anak-anak setiap kali saya pulang senang. Langsung buat pintu motor hidang juga. Bukan oleh-oleh lah debit. Kan kaki haji lah debit kan. Oleh-oleh lah debit. Dan itu yang paling berkesan. Maka saya mengingat kecil saya dulu kelas 1 SD tahun 83 di Aceh Selatan. Itu riwayat hidup saya 89 tamat SD bukan masuk. 83 kelas 1 SD. Kakek saya penjahit peci. Peci model begini. Ayah saya kuliah di IAIN Ciputat, Syarif Hidayatullah. Beli bludrunya di Jakarta. 1 gulung bludru itu dikirim ke Aceh Selatan, Labuan Haji. Dalam setiap 1 gulung bludru, oleh orang tua saya menyisipkan 1 bungkus kacang madu yang kalau sekarang dijual 1.000 1 bungkusnya. Dari Jakarta ke Aceh Selatan tanpa bungkus. Mungkin kamu 2 kirim. Hanya 1 bungkus, saking miskinnya. Tapi apa yang saya ingat sekarang, tidak pernah kakek saya buka gulungan bludru kecuali setelah saya pulang sekolah. Saya potong tali ujung-ujungnya, baru saya ambil kacang tersebut. Dan ingatan itu dari tahun 83, sekarang sudah 2022. 39 tahun tetap kekal dalam ingatan. Yang saya ingat tentang orang tua saya di masa kecil hanya tentang kacang 1 bungkus. Maka bapak dan ibu, coba bayangkan nanti ketika anak-anaknya berangkat besar, kenangan apa yang dia ingat tentang bapak dan ibu setiap kali pulang kerja. Nah, ya hati kau yang ganggang kangkung goyang kerawang tidak ada kenangan manis tentang tentengan-tentengan ini. Maka ada sistem di dalam pendidikan Islam supaya sesuai dengan judul ini tadi. Jangan apa bahasa aja aku selalu butuh perhatianmu. Salah satu bentuk perhatian adalah hadiah. Jangan pernah absen memberikan hadiah, walaupun hadiah-hadiah kecil. Kalau saya berlangganan di Cet Keeng itu bisa pulang lewat Lamatu, bisa lewat Tungkup. Di Lamatu itu ada swalayan, di Tungkup itu ada swalayan. Yang jaga swalayan itu sampai bertanya ke saya setiap hari, kadang-kadang 1 hari 3 kali 2 kali ke swalayan tersebut. Hanya untuk berbelanja 5.000, maksimal 10.000. Ini piosaan aku. Saya jawab, anak-anak menanti di rumah. Kalau saya pulang tidak membawa sesuatu, mereka akan kecewa. 1 kali kecewa, 2 kali kecewa, yang ketiga mereka enggak menjemput lagi. Jadi pulang ke rumahnya kakak tak behah pintu kero, tamong kero, ada kero, leh na urang leh tan dalam. Tapi kalau ada panitia penyambutan, rumah ya dah. Ya, kagak. Ya, kagak. Yang tinggal tajuk bendera tu apa? Ya, yang menyambut bendera le kuih tu. Ada kebahagiaan. Maka pencapaian kita itu bukan pada memiliki, tetapi bagaimana menikmati. Itu yang saya terapkan dalam tadi moto hidup saya, khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Maka dalam pola pendidikan keluarga ini, bagaimana menghubungkan antara pendidik dengan peserta didik. Kalau di rumah antara orang tua dan anak, maka nggak boleh orang tua di rumah itu terlalu jaim. Saya kawan rumah nyan promoh gaduh anu ipo. Kita pulang ke rumah tersebut, maka dalam pola pendidikan Islam, suami ketika di rumah itu harus sejinak kucing, tapi ketika keluar harus seliar harimau. Tapi sekarang yang terjadi sebaliknya, saat di luar sejinak kucing, ketika sampai ke rumah seperti harimau buasnya. Perumah gedram anak getampa teruk luar ged pak hanya gerakan melebuh. Kenapa? Karena yang namanya istri tetap punya tabiat sikap keibuan. Orang yang pertama ingin diperlakukan sebagai anak adalah suaminya.
Maka isteri paling senang kalau suaminya itu di rumah duduk bersandar ke isteri, tu paknya lagi tik tak boleh lepas bahagia orang ni. Kenapa? Mereka punya sikap keibuan. Pria sebesar apapun senang diperlakukan sebagai anak. Maka bahkan ketika kita sudah besar seperti sekarang ini, kalau bertemu dengan ibu kita tetap sebagai seorang anak diperlakukan. Ada yang pegah ustaznya tengkumpulan bapak pulih tetap anak itu. Hana lebih hana kurang ya. Kita tetap anak di hadapan ibu kita. Maka para wanita yang berstatus istri punya tabiat demikian. Anak mereka yang pertama adalah suaminya. Maka mereka senang untuk menguruskan badan sendiri, menguruskan badan suami, pengurus mendum. Baju suami diurus, makan diurus. Mereka senang untuk memperlakukan demikian. Rasulullah hidup di zaman jahiliyah ketika orang-orang Arab itu punya tabiat keras. Maka diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi ketika pulang ke rumah itu beliau berjalan alal arba', berkaki empat. Beliau merangkak di lantai, sedangkan Hasan dan Husain ada di atas punggungnya, main kuda-kudaan dengan cucunya. Main kuda-kudaan. Maka saya terharu ketika dulunya Wapres Yusuf Kalla di akhir masa jabatan, setelah selesai sidang istimewa di MPR, dia pulang sebagai rakyat biasa, bukan lagi wakil presiden, disoting sampai ke rumah, bertemu lagi dengan pengawal-pengawalnya yang sudah mau keluar, masuk ke dalam rumah, langsung dihampiri oleh cucunya yang memeluk beliau, berguling-guling di lantai. Bayangkan wakil presiden guling-guling dengan cucu di lantai. Intinya biar wakil presiden wakil kecil kan. Apa salah anak-anak kita untuk kita tidak memperlakukan demikian rupa? Maka bergaulah dengan anak-anak, bermainlah dengan keceriaan demikian rupa. Karena kalau dari kecil kita terbiasa akrab, sampai dewasa akan terbiasa akrab. Saya dididik tidak dengan keakraban. Saya baru bertemu dengan ayah ketika sudah kelas 1 SMA. Maka saya dengan orang tua agak sedikit sungkan. Enggak pernah akrab di waktu kecil. Dengan ibu dari kecil, tapi pola pendidikan beliau keras. Beliau itu kalau mengajarkan alif ba jamun, itu didampingi oleh pinggan piring plastik di samping. Sekali diulang enggak bisa, itu ketemu lutut. Kedua diulang enggak bisa, naik ke bahu. Yang ketiga enggak bisa, naik ke kepala. Hanya pesah dua dengan pinggan plastik je pun. Maka sulit untuk lupa. Saya tua tinggal pinggan plastik ya. Itulah pola pendidikan dulu. Namun ketika kita sudah beranjak dewasa, belajar tentang bagaimana memperlakukan orang tua dengan akrab, dengan mesra, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bersahabatlah dengan ayah dan ibumu di dunia ini dengan cara-cara yang ma'ruf. Saya tidak pernah diajarkan oleh orang tua tentang cipika-cipiki. Saya tidak pernah merasa dalam hidup pernah dicium oleh orang tua, oleh ayah saya ataupun oleh ibu saya. Tapi ketika saya sudah punya istri, saya mulai bermesraan dengan istri, saya mesra dengan anak saya merasa berdosa ketika tidak bisa memperlakukan orang tua saya dengan mesra. Tapi untuk memulai kemesraan dengan beliau itu agak sungkan, enggak pernah terbiasa sebelumnya. Tapi saya paksakan hati untuk memulai, ketemu beliau tetap cium tangan, kemudian cium pipi, cipika-cipiki. Beliau pertama agak risih, lama-kelamaan sudah terbiasa. Ini persoalan tentang proses belajar. Kita tidak dididik seperti pendidikan anak-anak sekarang yang orang tuanya itu paham tentang pola asuh. Dulu orang tua kita menjadi orang tua itu by system, natural, tidak dipersiapkan menjadi orang tua. Tiba-tiba kan anak ya. Kita sekarang mempersiapkan anak golom lahir nan kana. Promoh golom jadi panggilan sudah abi dan umi lebih. Mengkawin golom jadi ke abi dengan umi. Makanya saya paling sungkan kalau dipanggil abi dengan umi kan, karena sudah dimonopoli oleh Romeo dan Juliet. Maka saya oleh anak-anak hanya panggil ayah saja. Istri saya panggil abang, kayu dah. Abang, goy. Untung anak-anak enggak panggil Yahwa ke saya. Abang mak aja kan. Ya. Ini pola pendidikan. Maka ada yang pertama memberikan hadiah, yang kedua akrabkan diri dengan anak-anak dengan sering bermain bersama. Yang ketiga, akrabkan anak-anak itu dengan sentuhan, pelukan dan ciuman. Anak saya yang sulung pertama masuk TK Nurul Iman itu di samping gelanggang mahasiswa. Hari pertama saya antarkan ke TK, dia nggak mau tinggal, pengecut, mewarisi bakat ayahnya dulu. Seminggu saya masuk TK dengan dia, sampai gurunya nggak nyaman. Kiban terpubuk mit masalah agama, ustaz dua bineh. Seminggu, sampai akhirnya kepala TK tersebut bilang saya, Pak Ustaz, udahlah biar anak-anak di sini nanti kami yang urus. Terjadi lagi tangisan kedua kali.
Saya tinggalkan dia di TK dan dia berteriak ayah sampai lemputanya taman penagi gelanggang ya kalau ketika melihat dia sudah tenang baru saya bisa beraktivitas. Jadi jangan katakan bahwa orang tua ayah tidak sayang kepada anak. Nabi Yakub itu sampai rabun matanya karena menangisi setiap hari atas hilangnya Nabi Yusuf. Bukan hanya ibu yang cinta anak, ayah. Cuma ayah tidak tunjukkan dalam sikap-sikap yang terlalu vulgar. Mereka menangis, tapi di dalam hati. Nanti ketemu tiang baru bersandar di tiang. Enak baru bersama. Ya, jadi kau rina sok-sok tegar gagah, mentah ke udah agam. Hotel likut pandai nak bantai je korban. Ya, nah. Dari sejak hari pertama saya lepaskan tetap cipika cipiki. Ada cium kening satu lagi. Cipika cipiki cipika. Nah. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium kening. Dari kelas masuk TK, masuk SD sampai sekarang. Ternyata sentuhan-sentuhan ini yang paling berarti bagi anak-anak. Kelas 2 SD, satu hari saya agak terlambat ke sekolah. Itulah biasa saya terlambat. Alih pakau orang nyawai tadi ya. Saya lihat jadwal. Saya pikir acara mulai 8.30. Rupanya jadwal saya jam 10. Maka saya termasuk yang ketiga hadir tadi ya. Nyandung disiplin orangnya. Mereka pada bergah rahasia. Jadi terlambat. Sampai di sekolah, saya sudah buru-buru ke acara. Anak enggak turun dari mobil. Saya tanya, apakah adik anak turun? Jawabannya mengejutkan saya sampai hari ini. Ayah gohlom cum adik. Saya tidak kasih uang jajan, dia turun. Tapi ketika saya tidak cium, dia enggak mau turun. Maka teringatlah saya kepada Ica Trisnawati. Kurang belanja itu soal biasa. Tapi kurang asmara itu luar biasa. Jadi ternyata anak saya ini cerdas. Kalau kurang uang jajan dia punya solusi, bisa berutang di kantin. Tapi kalau tidak dicium oleh ayahnya enggak ada tempat berutang. Enggak jawab kantin bang tolong cium dia. Bukan tua ke cium leyah benar. Ya tua ke cium leyah. Mantuk kau bayar leyah ke cium dah. Kau musibah dia jauh. Baru saya teringat, ternyata bagi anak-anak sentuhan itu lebih penting. Kehadiran kita itu lebih penting daripada nilai materi. Saya sebenarnya ingin mengubah pola pendidikan anak, tidak memberikan uang jajan tiap hari. Saya berikan uang jajan itu seminggu sekali. Tapi dia ternyata tidak pentingkan uang jajan yang besar. Yang dia inginkanlah pertemuan yang setiap hari. Dulu saya berpikir untuk mendidik kewenangan dia sebagai anak yang sulung, nanti uang jajan adik-adiknya biar ke abangnya, supaya adiknya itu hormat ke abangnya. Sebab tabiat manusia hormat kepada siapapun yang memberikan uang kepadanya. Maka di rumah kalau suami yang kasih uang, istri hormat. Tapi kalau istri yang kasih uang, suami hormat. Jangan mana dia? Wa bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan karena mereka yang menafkahi dari harta-harta mereka. Bukan tentang siapa yang punya uang, tapi siapa yang memberi uang. Saya di awal-awal kawin dulu, setiap kali dapat rezeki saya titip ke istri. Karena biasanya istri lebih hemat. Apa yang terjadi? Saya bilang ke istri, tolong saya diberikan saja uang minyak dan uang kopi setiap hari. Begitu mulai dari hari pertama langsung keluar sabdanya, nyepat napeng kopi ngompe minyaknya bet-lat-lat hawa. Itu beda sekali nyok kakon bun. Jadi hanya 2 bulan percobaan saya tarik kembali. Hanya kebun tanya minta peng dia urina yang tu mendung. Jadi akhirnya tetap kewenangan itu siapa yang memberi, bukan siapa yang memiliki. Makanya di kampung kecil itu hebat dari tanggal 1 sampai tanggal 26. Setelah itu yang hebat bendahara. Yang kecil minta bendahara. So yang matpeng yang meyum. Ini tabiat. Jadi ternyata tidak berhasil karena bagi anak-anak pertemuannya dengan orang tua itu lebih penting daripada nilai materi yang diberikan oleh orang tua. Maka sempatkan waktu kita hadir pada acara yang anak-anak kita tampil. Nanti kalau anak-anak kita ada acara di sini nari, terserah apalah acaranya, usahakan untuk hadir. Makanya dalam film-film itu kan selalu diperlihatkan bagaimana dituntut kehadiran sosok ayah tersebut pada saat anaknya tampil pertama kali. Yang dicari selalu ayahnya, hok ayah. Menyomak cina minta tajam bilang ngepit. Ayah yang minta. Begitu ayahnya tidak tampil pada acara perdananya, rasa kecewanya itu tidak pernah terobati. Maka saya simpan rasa kecewa ke orang tua saya hanya satu hal kecil saja. Saya tinggal di Aceh Selatan, kampungnya kampung miskin semua, rata-rata punya sepeda motor Astuti, Astria tahun 73. KTP Kap 70. Lalu orang tua saya pulang dari kuliah di Arab Saudi, uang beasiswa sanggup beli mobil Suzuki Carry. Itu 8 kurang nama ketua Carry kaya arhannya. Belum pulang ke Aceh Selatan, saya ingin satu hari diantar oleh orang tua saya ke sekolah dengan mobil tersebut. Tapi karena menanti beliau sampai saya terlambat ke sekolah.
Maka saya gugat beliau sampai hari ini. Ketika beliau ingin saya lanjut kuliah, selesai S1, S2, S3, saya tanya, pakan abun ronyo tingkat hati kulalan. Hai kangkat kula. Jamun wa telen perle tiroyah jaintat dan bat kula bukan telak jaintat. Alah hai kata matanya kita ingat. Itu pandangan orang tua kita dulu secara klasik. Bagi beliau itu tidak pernah menjadi beban, tapi sebagai anak kita ingat peristiwa itu sampai hari kiamat. Bayangkan, tahun 91 orang tua saya pulang dari Jakarta, dari kuliah di Arab. Di Jakarta beliau beli mobil Suzuki Carry Extra 1000 cc itu, warna hitam. Saya ingat pelak depan belakang bilang, menanti beliau mengantarkan saya satu hari ke sekolah, dan dengan sebab itu saya terlambat. Saya kenang peristiwa tahun 91 itu sampai sekarang. Bukan karena dendam, tapi hati anak-anak itu sangat bersih. Maka jangan sakiti hati mereka, jangan kecewakan mereka ketika mereka berharap orang tuanya hadir. Ini proses untuk mendekatkan diri. Ketika keakraban itu terjadi dan mereka percaya orang tuanya selalu hadir dalam kehidupannya, maka mereka menjadi anak yang punya rasa percaya diri yang tinggi. Maka jangan pernah kecewakan anak-anak. Kalau mereka sempat kecewa sekali, sulit untuk mengobati lukanya. Ini proses dalam agama. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, perhatian orang tua kepada anak sampai pada tahap sedetil itu. Maka selalu sediakan waktu untuk bekerja. Saya kagum ada seorang wali murid di pesantren saya. Beliau bekerja di kantor pos. Anak beliau ini sampai tamat aliyah di tempat kami, beliau proyeksikan untuk masuk militer. Badannya, fisiknya bagus, orangnya ganteng. Dibelikan sepeda motor Yamaha Fiction. Sedang dalam proses mendaftar di tentera, tiba-tiba kecelakaan di jalan lurus. Tapi nggak sampai meninggal dunia, padahal bagus meninggal di jalan yang lurus. Di Calang itu kecelakaan, patah patah. Kalau di rumah sakit harus dipasang pen itu mulai dari pusat sampai ke ujung kaki. Tapi beliau ingin anaknya sembuh normal kembali tanpa ada sebatang besi di dalam tubuhnya. Maka beliau cari tempat pengobatan alternatif sampai ke Betung. Tapi bekerja di pos itu BUMN kan disiplin dan hak. Demi mengobati anaknya sampai beliau diancam oleh kepala kantor. Ini kalau bapak masih terus melanjutkan cuti-cuti begini, bapak harus kami PHK. Dengan tegas beliau katakan, saya lebih pentingkan kesembuhan anak saya daripada bekerja di kantor ini. Beliau bersikeras. Bayangkan komitmen seorang orang tua kepada anaknya. Saya lebih pentingkan kesembuhan anak saya agar bisa normal kembali daripada tetap bekerja di kantor Anda. Rezeki Allah Ta'ala bukan. Komitmen yang sangat kuat dari seorang orang tua untuk bagaimana anaknya menjadi baik. Kenapa? Pekerjaan di kantor akan ada masanya untuk selesai. Mau militer, TNI, Polri, sipil dan lain sebagainya, ada waktu kita selesai. Tapi jadi orang tua tidak pernah selesai bahkan saat meninggal dunia. Makanya ada lanjutan doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka dulu sebelum Covid, saya diundang oleh Polda Aceh untuk menyampaikan motivasi kepada calon purnawirawan polisi yang akan pensiun setahun 2 tahun lagi. Persiapan mental mereka. Sebelum saya tampil itu ditampilkan dulu dari BTPN, Tabungan Pensiunan Negara. Kepada polisi yang mau pensiun itu ditawarkan bahwa Pak, kalau nanti mau buka usaha lagi, kami bisa sediakan dana sekian. Mereka sedang promosikan, sedang memprospek calon-calon pensiunan ini. Giliran saya naik, saya batalkan semua. Bapak-bapak bergabung dalam dinas polisi ini ketika masih remaja, masih segar-segar. Kontrak pertama 2 tahun nggak boleh kawin. Setelah itu boleh kawin. Tapi setelah kawin sebagai polisi militer, Bapak harus disiplin. Kapanpun dipanggil oleh komandan, nggak ada pilihan jawaban kecuali siap dan. Udah siap-siap malam minggu mau jalan-jalan dengan istri, dipanggil oleh komandan, siap dan. Nggak sempat menikmati hidup sebagai suami, nggak sempat menikmati hidup sebagai ayah mengantarkan anak ke sekolah karena disiplin yang tinggi. Apalagi polisi lalu lintas itu. Jam 6:30 mereka sudah standby dengan seragamnya. Ngaitanya menjaga tengah kalau banyak pakai seragam. Apa yang terjadi? Sekarang di masa pensiun disediakan waktu oleh Allah dan dana oleh pemerintah untuk bapak mengqadha yang dulunya tidak sempat ditangani. Yang dulu tidak sempat mengantarkan anak, maka memakai waktu pensiun sekarang untuk mengantarkan cucu ke sekolah agar mereka punya legasi. Ini kakek saya dulu pernah mengantarkan saya ke sekolah. Bapak yang dulu tidak pernah mengajak istri jalan-jalan, masa pensiun ini ajak istri jalan-jalan. Yang nggak ada istri, aja istri orang lain. Wah. Hanya untuk provokasi, galawaknya kayo dah kala. Ya.
Ini kesempatan agar kita sebagai manusia ada sebuah legasi, sebuah warisan kita yang dikenang, bukan dalam bentuk materi tetapi ikatan hubungan harmoni itu. Maka dengan anak-anak, jaga agar kita tetap terhubung dengan mereka, tetap ada harmoni. Maka anak saya yang sulung ini masuk pesantren di Ulai Titi. Hari pertama saya datang ke pesantrennya, menjenguk dia, dia sudah pakai kain sarung, pakai baju koko, berdiri sama tinggi dengan saya. Begitu saya turun dari mobil, langsung dia sodorkan pipi ke arah saya. Makan terkejut dan naruh agam ubedanya ya tunjung ming mak muka ada. Baru setelah sepersekian detik saya sadar, oh ini anak saya ini, terbiasa cipika-cipiki. Karena dari kecil kita biasakan sampai dia sudah kelas 1 SMA tetap datang menyodorkan pipinya ke orang tua. Bayangkan sentuhan-sentuhan seperti inilah yang paling dibutuhkan. Makanya anak-anak yang sakit demam panas itu ketika dipeluk, kulit kita bertemu dengan kulit dia, demam tingginya itu langsung turun, reda. Sentuhan kulit, emosi itu mengalir lewat kulit. Maka ketika Rasulullah sebutkan di dalam hadis tentang pukul, itu selalu ditambah keterangan ghaira mubarrih, pukulan yang tidak melukai dan tidak menyakiti, hanya sebatas sentuhan. Orang yang berempati, bersimpati, ada orang yang sedang sedih, kita datang menyentuh dengan simpati, itu menyebabkan luruh air matanya. Orang yang sedang berbuat salah, kita datang untuk menegur, hanya perlu disentuh saja, bergetar badannya. Enggak perlu ditempeleng, enggak perlu ada kekerasan. Maka saya berbangga sampai hari ini ketika anak saya bertingkah yang macam-macam, saya ingatkan. Dari kecil adik baru lahir sampai sekarang, padahal dia yang paling tua, abang. Tapi Bandung menggalak hui adik. Nomor 1 adik, 2 adik, 5 adik, put adik. Nyata tahu adik, put roja. Dari kecil adik lahir sampai sekarang pernah nggak yang ayah pukul sekali saja? Ketika kita ungkit kebaikan tersebut, baru dia tersadar. Ternyata ayah saya nggak pernah pukul saya. Itu yang harus kita jaga. Maka jaga ikatan emosi bahwa kita selalu hadir dalam kehidupannya. Nggak ada kesibukan yang lebih penting daripada menjadi seorang orang tua. Bukankah kita bekerja sekarang mencari ekonomi juga untuk mereka? Maka saya tegur kawan-kawan yang terlalu sibuk mencari nafkah sampai lupa keluarga, tugas ke luar negeri, keluar daerah. Saya tanya, apa je tak tadi? Nyo mana tengku anak SD, ente waktu tajak kerja luar je tak boleh tangan. Ente SMP tak boleh Honda, SMA tak boleh motor, waktu kuliah tak boleh helikopter. Saya bilang, anak-anak tidak perlu orang tuanya di masa depan. Anak-anak perlu orang tuanya itu sekarang. Karena di masa depan dia yang menjadi orang tua. Maka hadirlah sebagai orang tua ketika anak perlu ada orang tua, bukan ketika anak-anak sudah tidak memerlukan lagi adanya orang tua. Hantarkan mereka ke sekolah. Yakinlah kenikmatan yang kita sesali bahwa itu terlewat, bahwa kita pernah menjadi ayah dan mengantarkan dia ke sekolah. Antar pagi-pagi, jemput waktu siang. Bayangkan keasikan ketika ketemu dengan wali-wali murid yang lain, demi mupat-mupat sihat dua tahu kan? Nah, ada kebahagiaan tersendiri. Itu kebahagiaan yang tidak bisa kita ulangi di masa depan kecuali kita punya generasi cucu yang barangkali orang tuanya tidak balas dendam ke kita. Nah, maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian provokasi dari saya di pertemuan ini. Sudah 1 jam saya berbicara. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Master Mak Comblang. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan singkat, padat,